Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan belajar kita kembali. Semoga pada proses belajar kita hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Baik. قبل أن نبدأ درسنا أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Ibu Elvi حاضرة. Ibu Elvi حاضرة. بعده Bu Emilda Ya Ustaz. حاضرة. Ba'daha Butini. Ini tumben Butini, biasanya Butini paling awal ya. Belum muncul nih Butini. Ada kabar dari beliau, ibu-ibu? Enggak ada, Ustaz. Di grupnya satunya lagi juga ya ada kabar, Om? Enggak ada juga. Sepertinya juga belum buka grup sih memang, tapi ya, semoga tidak ada kendala, tidak ada masalah. Semoga Allah melindungi kita semua. Betul, beliau belum buka, atau bahkan nggak aktif sepertinya. Nggak aktif, sedang tidak aktif sepertinya beliau. Nasallallahu alaihi wasallam. Ba'dah Ummu Fikri, ada kabar dari Ummu Fikri, Om? Kemarin ngobrol katanya mau ke rumah besan, Ustaz. Masya Allah. Besan beliau di mana, Om? Katanya sih kemarin ke keluarganya ke Cilandak apa, Ustaz? Oh, Masya Allah. Semoga diberikan kemudahan. Ba'daha Indri, ada kabar nggak Safira tentang Indri? Nggak ada, Ustaz. Abbas. Ba'dah Wujuanita. Tira, Ustaz. Ba'daha Nadia. Hadirah, Ustaz. Ba'daha Bunur Hayati. Bunur Hayati bagaimana ini, Om? Ini sudah mulai menemukan kendala sepertinya selama di kampung ini untuk belajar jarak jauh terus di kampung. Kita mungkin juga bisa memaklumi. Mungkin kalau di kampung itu kan suasana berbeda kan, tidak seperti di Jakarta. Kita lanjutkan dulu, Om ya. Kamu Rasyidah. Hadirah, Ustaz. Sehat, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Safira. Hadirah. Baik. قبل أن ندخل إلى درسنا الجديد أريد أن أسألكن عن الدرس الماضي. ماذا درسنا في لقائنا الماضي؟ Apa yang kita pelajari di pertemuan kita yang lalu?
Apa ibu-ibu? Kita kemarin belajar bab berapa masih? Bab 3. Masih bab 3. Kita masih belum beranjak dan belum selesai dari bab 3. Yang kita pelajari kemarin, yang sudah kita pelajari, apa saja kemarin? Fi'il majhul. Al-fi'lul Naibul mabni lil fa'il. dan naib fa'ilnya. Betul, itu sudah kita pelajari. Lalu kemarin sempat juga kita tambahkan beberapa pembahasan. Apa itu? Ya. Apa Ya nun itu loh merupakan ya Ya nisbah. Nah, ya nisbah. Pembahasan tentang nasab ya, ya unisbah. Ya unisbah. Lalu kemarin sempat juga yang lain ada yang kita pelajari apa kira-kira? Sebelumnya Huruf nida. Tentang apanya itu? Kita bahas tentang apanya? Huruf nida. Susunannya ya Ustaz, alif. Kalau huruf nida kan dulu sudah kita pelajari. Untuk orang yang diawali alif lam. Untuk nama orang yang nama tersebut diawali al, ya. Bagaimana penerapannya, Kalau nama orang itu aslinya ada al-nya, ketika kita gunakan nida jadi bagaimana, Misalnya Alif lamnya dihapus diganti dengan ya. Bukan diganti dengan ya, Ya itu bukan untuk mengganti. Bukan untuk mengganti, ya diganti. Tapi ya itu kalau ditambah ya maka al-nya hilang gitu. Jadi bukan untuk mengganti. Aslinya misalkan al-hasanu. Kalau kita mau memanggil pakai harfun nida ya Hasan. Karena kita menggunakan nida ya, maka tidak menggunakan al lagi. Al-nya jadi hilang. Jadi ya hasanu. Bukan ya hasanu tapi ya hasanu. Misalkan yang lain Az-Zubairu, aslinya Az-Zubairu ada al-nya. Ketika kita memanggilnya menggunakan harfun nida menjadi ya Zubairu. Ya Zubairu tanpa al, ya. Begitu. Jadi ketika kita jadikan nama tersebut sebagai munada, maka al-nya hilang. Begitu, ya. Bingung tidak maksudnya, Halo? Bingung tidak di nida al-muhalla bi al? Nida ul-muhalla bi al, memanggil nama yang diawali al. Ini kan kemarin yang kita bahas. Tuhdaful alif wal lam min al-alamil muqtarini bihima 'inda nida. Jadi al yang berada pada nama orang, yang mengawali nama orang, itu dihapus ketika kita jadikan nama tersebut sebagai munada kalau kita panggil. Jadi bukan ya ini menggantikan al, bukan. Ya itu kan artinya wahai, gitu kan. Untuk nida, untuk panggilan, untuk memanggil, menyeru. Kalau kita tambah harfun nida ya, maka al-hasanu menjadi hasanu, al-nya hilang. Begitu. Bingung tidak, di sini maksudnya? Ya. Tidak, ya? Baik. Tidak, Ustaz. Kita kemarin juga membahas tentang an-nasab, atau lebih spesifik tentang ya un-nisbah, yaitu ilhaqu ya'in musyaddadatin fi akhiril ismi litadulla ala nisbatihi, yaitu menambahkan ya bertasydid pada akhir ism atau akhir kata untuk menunjukkan penisbatannya. Misalkan al-hindu menjadi hindiyun, al-iraqu jadi iraqiyun, hindiyun itu maksudnya adalah orang dari India, iraqiyun yaitu orang Irak. Gitu, ya. Kemarin juga sudah kita baca ini
As-Sudan jadi Sudaniyun, al-Yaban jadi Yabaniyun, an-Nahwu jadi Nahwiyun, an-Nabiyyu Nabawiyun, al-Kuwaitu Kuwaitiyun, ad-Dinu Diniyun, at-Tarikhu Tarikhiyun, al-Akhu jadi Akhawiyun. Baik. Di sini sampai di sini ada pertanyaan tentang an-nasab, tentang ya unisbah. Hal min soal. Ada kendala? Ada yang masih bingung tentang ya unisbah? Kalau diniyun apa artinya Ustaz? Apa, Ad-din jadi diniyun Ustaz. Diniyun, betul. Diniyun. Ad-din, ma makna ad-din? Agama. Agama. Jadi sesuatu yang bersifat agamis. Itu seperti itu penisbatannya, agama. Misalkan al-madrasah ad-diniyah. Al-madrasatu ad-diniyatu. Di sini al-madrasah maknanya apa, Sekolah. Sekolah. Maksudnya apa berarti kalau al-madrasah ad-diniyah? Berarti sekolah keagamaan. Agama. Gitu. Sekolah yang fokus terhadap agama. Begitu. Jadi penisbatan terhadap agama. Kalau nahwun jadi nahwiyun berarti apa? An-nahwu itu kan ilmu nahwu. Ya. Kalau nahwiyun berarti orang yang belajar ilmu nahwu. Bukan belajar ilmu nahwu, tapi ahli dalam bidang nahwu. Seperti at-tarikhu, ma makna at-tarikh? Sejarah. Kalau dinisbatkan kepada tarikh jadi tarikhiyun berarti Sejarawan. sejarawan. Seperti itu ya, sejarawan. Tapi sebenarnya penisbatan itu tidak hanya orang saja, seperti yang kita jumpai di hiwar. Ini PR-nya kan itu ya. Di hiwar nanti ada contohnya nahwiyah. Nahwiyah di situ bukan orang, tapi dia menjadi sifat dari qaidah. Qaidatan nahwiyatan kan seperti itu konteksnya. Kaidah nahwu. Jadi kaidah yang membahas tentang nahwu. Kaidah yang terkait tentang nahwu. Qaidah nahwiyah. Jadi tidak hanya orang saja yang bisa dinisbatkan. Seperti hadithun nabawiyun. Hadis Nabi. Kan itu kan? Hadis Nabi. Hadithun nabawiyun. Jadi tidak hanya orang saja yang bisa dinisbatkan. Ada yang bingung, Mama? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau misalkan saya tanya, di sini kebanyakan contohnya ketika ditambahkan ya unisbah, semuanya nakiro. Hindiyun, Iraqiyun, Sudaniyun, Yabaniyun. Kira-kira boleh tidak, ibu-ibu? Jika di belakang itu ada ya unisbah, di awalnya ada al-nya. Misalkan al-Hindiyu, al-Iraqiyu, as-Sudaniyu. Boleh tidak seperti itu? Boleh saja. Itu kaitannya nakirah dan ma'rifah saja. Begitu ibu-ibu ya. Kalau tidak ada al-nya berarti nakirah. Jika dengan al maka jadi ma'rifah. Begitu ibu-ibu ya. Bingung tidak? Makanya kalau kita membaca nama-nama para ulama itu ada al-nya. Kenapa? Kok ada al-nya? Karena ma'rifah di situ yang dimaksud ya orang itu, gitu. Bukan orang yang lain-lain lagi. Misalkan Abdullah al-Misri. Abdullah al-Misri. Al-Misriyu, maksudnya al-Misriyu ya ini ma'rifah. Orang itu bukan orang yang lain. Kalau Misriyun ini kan nakirah. Tidak tertentu, bukan non spesifik. Baik. Bingung tidak, maksud saya?
Ada pertanyaan, ibu-ibu, sebelum kita coba membahas PR? Ini tadi suaranya Bu Nur Hayati nampak. Ya Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Sehat Bu Nur Hayati. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Gimana keadaan di sana? Masih di kampung atau sudah di Jakarta? Masih di kampung. Bagaimana keadaan di sana? Di sini mah aman Ustaz, takut ke Jakarta. Saya aman. Saya di sini juga merasa aman, Om. Ya. Baik, semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. Baik. Ya, saya nggak pernah mendengar dan mengikuti berita, makanya saya mah santai aja orangnya. Kalau nggak tahu berita kan, jadi nggak tahu apa yang diberitakan. Ya, lebih bagus gitu Ustaz daripada kita dengarnya. Ya, saya langsung melihat di lapangan setiap hari saya keluar rumah. Ya. Orang-orang biasa saja, jadi saya juga nyantai aja. Tayyib. Tidak ada pertanyaan ini? Ustadz, kalau pembentukannya ini kan agak-agak beda Ustadz, yang Nabiyun sama Ahun, Al-Ahun. Pembentukannya, nah ini gimana Ustadz kalau misalnya ada kata-kata lain yang ini? Kata-kata lain. Baik, begini Om. Jadi kemarin kita jelaskan untuk kata atau ism yang diakhiri huruf ya, ism yang diakhiri huruf ya, kan ini ya dengan ya nanti jadi susah untuk diucapkan dan aneh jadinya kan Om ya. Nabi, an-nabiyyu, jadi kalau ditambah ya bertasydid lagi nggak bisa berbunyi kan Om ya. Kalau ism yang diakhiri ya, maka ya tersebut berubah menjadi waw, baru ditambahkan ya unisbah, begitu. Sebenarnya ada yang lain tidak seperti yang seperti Nabiyun. Nahwun, nahwiyun, nahwun asli huruf waw. Jadi kalau diakhiri huruf ya, maka ya tersebut dirubah menjadi waw dulu, baru ditambahkan ya unisbah. Itu kalau yang diakhiri huruf ya. Tapi kalau kasusnya seperti akhun dan abun, ini karena dia termasuk al-asma'ul khamsah. Masih ingat ibu-ibu al-asma'ul khamsah? Abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Semuanya aslinya itu kalau disambung itu muncul wawunya. Ya kan Om ya? Kalau disambung dengan kata lain, muncul wawunya. Demikian juga kalau ditambah ya unisbah, itu muncul wawunya. Itu kasusnya pada akhun dan abun. Termasuk juga hamun mungkin juga kalau ditambahkan ya unisbah jadi seperti itu juga. Tapi kalau nabiyun itu kaidahnya seperti itu. Ism yang diakhiri huruf ya, kalau kita mau tambahkan ya unisbah, maka ya-nya yang asli itu kita rubah menjadi waw terlebih dahulu, maka dan baru ditambah ya unisbah. Tapi kalau misalkan huruf-huruf biasa yang lain, tinggal langsung saja ditambahkan ya unisbah. Begitu. Bingung tidak? Masih bingung tidak, Bu Elvi? Udah Ustadz, ngerti Ustadz. Ayo. Ada lagi pertanyaan Ibu-Ibu? Hal min soal? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemarin PR-nya yang mana, Bu? Ibu-Ibu. Bu Rashidah, PR-nya yang mana, Bu Rashidah? Bab 14 ya Ustaz. Bagaimana, Om? Pelajaran 14. Latihan 14. Latihan 14. Latihan 14. Tayyib. Ahsanti, betul. Istakhrij minad darsi amthilatan lin-nasabi. Sebutkan dari pelajaran kita, maksudnya dari hiwar yang sudah kita baca di awal, contoh-contoh dari nasab. Contoh nasab, Om ya, bukan contoh nida. Ya, salah. Kalau nida tadi Al-Hasanu, Al-Zubairu, tadi Al-Harithu, Al-Barro. Tapi bukan itu.
Kalau yang latihan 14 ini tentang nasab. Nasab ini penisbatan. Tapi nggak masalah. Kita langsung saja coba lihat ke hiwar. Mana saja kira-kira yang merupakan contoh dari nasab atau penerapan ya unisbah. Baik. Dari halaman pertama hiwar. Di sini ada ibu-ibu, ada atau tidak? Halaman pertama. Ada atau tidak di halaman pertama? Tidak. Tidak. Baik, ahsantun. Di halaman pertama tidak ada. Baru di halaman kedua. Di halaman kedua. Apakah ada? Ada. Apa itu? Pakistani. Tayyib. Yang pertama, Pakistaniyun. Ma ma'ana Pakistaniyun? Orang Pakistan. Orang Pakistan. Anta idzan Pakistaniyun. Berarti kamu orang Pakistan. Gitu. Pakistaniyun. Oh ya, tayyib. Mungkin ini terlewat, saya jelaskan. Biasanya kata yang diakhiri ya unisbah itu digunakan sebagai sifat atau na'atun. Jadi kemarin sudah saya sampaikan belum, Ibu? Belum. Belum, ya? Ini mungkin yang terlewat. Jadi biasanya tambahan ya unisbah di belakang suatu kata itu menjadikan kata tersebut sebagai sifat atau na'atun. Misalkan di sini, anta idzan Pakistaniyun. Jadi Pakistaniyun itu merupakan sifat atau na'atun dari anta. Begitu, ya? Kita lihat nanti setelahnya. Setelah kata Pakistaniyun, ada lagi? Nahwiyatun. Nahwiyatun. Nahwiyatun, ma ma'ana nahwiyah? Yang terkait dengan nahwu. Kan itu, ya? Nahwu. Di sini nampak kalau nahwiyah itu merupakan na'atun atau sifat. Sifat dari apa? Sifat dari Himmah. Qaidah. Muhimmah itu sifat juga, Sifat Qaidah. dari qaidah. Dari qaidah, kata sebelumnya. Kan man'ut itu kan sebelumnya, yang disifati kan sebelumnya. Qaidah itu yang disifati atau man'utnya atau mausufnya. Qaidah, karena qaidah itu qaidah ini mudzakkar atau muannas? Anas. Mu'annas. Muannas. Diakhiri tak marbutah kan Ibu, ya? Muannas. Qaidah ini muannas. Secara i'rab marfu' atau majrur? Mansub. Majzum. Mansub. Mansub. Tandanya apa Ibu? Fathatain. Fathah di sana tandanya. Mansub tandanya fathah. Karena dia sebagai maf'ulun bihi. Asyrahul ana qa'idatan nahwiyatan. Maf'ul. Qa'idah di sini ism muannats. Nakirah. Nakirah atau nakirah? Nakirah. Dan mansub. Maka sifat itu kan selalu mengikuti yang disifati kan Ibu, ya. Na'atun itu selalu mengikuti man'ut. Ya atau iya? Ya. Maka sifatnya di sini juga harus nakirah. Pertama muannats, nakirah, mansub. Muannats, nakirah, mansub. Makanya nahwiyatun, nahwiyah di sana ditambahkan tak marbutah juga agar menjadi muannats. Lalu nakirah tidak ada alnya dan mansub juga, fathah juga karena mengikuti qaidah. Jadi biasanya kata yang dibubuhi ya unisbah itu biasanya kedudukan dalam suatu kalimat itu menjadi atau sebagai na'atun, Ibu-ibu, sebagai sifat. Bingung tidak maksud saya, Ibu-ibu? Enggak, ya? Baik. Jadi qaidatan nahwiyah itu merupakan na'atun dari qaidah. Sifat dari qaidah. Makanya ada tambahan tak marbutah. Jadi tak marbutah itu supaya menjadi muannas. Aslinya kan kalau an-nahwu jadi nahwiyun kan begitu saja kan Ibu-ibu, ya? An-nahwu jadi nahwiyun. Tapi di sini karena
sifat dari muannas maka ditambah ta marbutah. Nahwiyah. Berarti lihat kedudukannya juga ya Ustadz ya, karena saya pikir mesti pakai yun-yun aja yang cari yang belakangnya yun-yun. Kemarin nggak ketemu yang nahwiyah ini, nahwiyah tuh. Jadi ini ya-nya merupakan ya unisbah juga. Seperti apa ya? Al-Arabiyyatu, al-lughatu al-Arabiyyatu. Ya kan, Om? Al-Arabiyyatu ini merupakan sifat dari al-lughah. Al-lughatu al-Arabiyyah. Ini kalau ibu-ibu lihat cover bukunya ibu-ibu kan di sana tulisannya Durusul Lughatil Arabiyyati. Al-lughati di sana al-lughah itu muannas atau mudzakkar? Mu'annas. Muannas. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah ada al-nya. Al-lughah mansub atau marfu'? Majrur. Marfu' atau mansub? Marfu. Majrur. Marfu' tandanya? Sana durusul lughatil arabiyyati di covernya ibu. Majrur. Majrur. Mansub atau marfu'? Majrur. Majrur. Majrur tandanya Kasrah. kasroh. Kenapa di sini majrur ibu? Karena Mudhafun ilaih, karena sebagai mudhafun ilaih. Baik. Al-lughati di sini berarti tadi muannas, ma'rifah dan majrur ibu-ibu ya. Muannas, ma'rifah, majrur. Berarti kalau disifati sifatnya juga harus ikut sebagai muannas, ma'rifah dan majrur juga. Makanya setelahnya al-arabiyyati. Al-arabiyyati. Aslinya kan al-arabu, Arab. Kalau al-arabiyyu yang dinisbatkan kepada Arab. Lalu al-arabiyyatu. Jadi al-arabiyyatu kenapa kok ditambah ta? Karena al-arabiyyah itu di sini sebagai sifat atau na'atun dari al-lughatu. Gitu ya. Dan di sini juga harus sama-sama ma'rifah karena al-lughah tadi ma'rifah, maka al-arabiyyah juga ma'rifah. Kalau tadi al-lughahnya majrur karena durusul lughati, maka al-arabiyyah juga ikut majrur juga al-arabiyyati. Begitu Om ya? Tayyib. Jadi melihat kalau dia kan pasti sebagai na'atun tadi Om ya, pasti sebagai sifat. Dilihat yang disifatinya itu mudzakkar atau muannas. Kalau muannas berarti ada tambahan ta-nya. Begitu Om ya? Bingung tidak Ibu? Ada pertanyaan? Hal min soal? Ustaz mau nanya. Naam. Tafadhal. Yang tadi anta idzan batu. Anta itu bukannya ma'rifah ya Ustaz? Tayyib. Subhanallah. Saya salah di sini. Anta itu ma'rifah betul. Anta ma'rifah. Pakistaniyun di sini berarti sebagai apa? Oh, khobar. Sebagai apa? Khobar. Khobar, betul sekali. Afan. Jadi kadang bisa sebagai khobar juga. Kata sifat itu kan bisa sebagai khobar juga kan, ibu-ibu ya. Jadi isem jadi isem itu isem apa saja sih, Ibu? Ada isem domir, ada isem mausul, ada isem sifat kan gitu ya. Kalau misalkan dari awal ibu-ibu mungkin dulu yang belajar hari Selasa itu ada kata apa? Ma'nawi. Masih ingat ibu-ibu? Dan maknawi dan apa hissi. Jadi kalau kata sifat itu termasuk ism yang bisa menjadi khobar. Kata sifat itu termasuk ism yang bisa menjadi khobar. Intinya kalau ditambahkan ya itu menjadi kata sifat. Kata sifat itu nanti bisa sebagai na'atun
bisa sebagai khobar. Tambah bingung ibu-ibu takutnya. Bingung tidak ibu-ibu? Jadi saya ulangi lagi tadi, suatu kata kalau ditambahkan ya'un nisbah itu menjadi kata sifat. Kata sifat itu kalau diterapkan dalam susunan kalimat, kedudukannya bisa sebagai na'atun, bisa juga sebagai khobar. Bingung tidak ibu-ibu? Di sini sifat itu masalahnya ada sifat dalam istilah nahwu, ada sifat secara apa ya, jenis kata sifat. Kata ini adalah kata sifat. Dalam nahwu, dalam i'rab juga ada na'atun yang kata lainnya merupakan sifat. Tapi kalau misalkan jenis kata sifat itu bisa menjadi na'atun, bisa menjadi sifah, atau na'atun, bisa juga sebagai khobar. Bingung tidak ibu-ibu maksud saya? Enggak usah. Enggak. Yang lain? Ini yang jawab enggak cuma satu aja. Mas, tolong kipasnya, Mas. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Toge buat toge. Kacang hijaunya banyak. Ya ditaruh di situ enggak mau aku. Ya pelan-pelan. Baik. Tidak ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita lanjutkan. Di sini, di halaman ini, apakah masih ada contoh dari ya'un nisbah? Mabniyun itu termasuk bukan Ustaz? Mabniyun bisa jadi dari Tayyib. Bana yabni bina'un mabna mabniyun. Bisa jadi ini ya-nya adalah ya'un nisbah. Bisa jadi ini ya-nya adalah ya'un nisbah. Karena biasanya mabniyun ini jadi kata sifat. Misalkan al-fi'lu al-mabni. Seperti itu. Betul. Ini bisa jadi ini adalah salah satu contoh dari ya'un nisbah. Mabniyun, ini banyak sekali kata mabniyun. Imma mabniyun lil ma'lum wa imma mabniyun lil majhul. Al-fi'lu imma mabniyun, jadi al-fi'lu ini mubtada, mabniyun ini khabarnya. Gitu ibu-ibu ya. Lalu di sini ammal mabniyu, maksudnya al-fi'lu al-mabniyu, ini yang disifatinya atau man'utnya dihapus. Lalu al-mabniyu ini adalah na'atun. Al-fi'lu al-mabniyu lil ma'lum mislu qatala yaqtulu. Wa ammal mabniyu lil majhul, maksudnya ammal fi'lul mabniyu lil majhul, seperti itu maksudnya. Jadi al-mabni yang di bawah ini adalah kedudukannya sebagai na'atun. Tapi tetap ini adalah kata sifat. Dua-duanya, baik yang atas maupun yang bawah. Yang atas digunakan sebagai khobar, yang bawah digunakan sebagai na'atun. Baik. Di sini juga yuhdaful fa'ilu ma'al fi'lil mabni, al-fi'li ma'al fi'lil mabni, kan gitu ya? Ma'al fi'li al-mabni. Di sini al-fi'l di sini ma'rifah, mudzakkar ma'rifah dan majrur, maka al-mabni mengikuti mudzakkar ma'rifah majrur. Kalau misalkan fi'lunnya banyak jamak, jadi al-af'al, maka sifatnya jadi bagaimana? Kalau al-fi'lu al-mabniyu, kalau dirubah menjadi jamak, al-af'alu Mabniyatu. al-mabniyatu, ahsantunna. Al-af'alu al-mabniyatu. Begitu, Om ya? Berarti enggak bingung ya? Tayyib.
Al-mabniyu. Selanjutnya, apakah masih ada di halaman ini? Al-jundiyu. Jundi. Nah, al-jundiyu. Oh, ini. Qatala Qatala al-jundi. al-jundiyu al-jasus. Jundun min junudil. Jundun, tayyib. Al-jundiyu, ma ma'na al-jundiyu? Tentara. Tentara. Padahal jundun, al-jundu, begitu bisa, ya? Al-jundu. Jawabannya junudun. Itu bisa, tapi di sini ditambahkan ya unisbah. Jadi seorang anggota militer mungkin seperti itu, ya? Maksudnya. Baik. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Apakah ada contoh dari ya unisbah di sini? Nabawi. An-nabawiyyu. Di sini di halaman ini ada dua kata nabawiyun. Yang pertama ma'rifah. Di sini al-masjidu an-nabawiyyu. Al-masjidu an-nabawiyyu. Ini susunannya apa, Ibu-ibu? Itu ada khobar. Kalau khobar nakirah. Na'atun dan man'ut. Di sini fil masjidi an-nabawi fi harful jar. Masjidnya jadi majrur kan Ibu ya? Al-masjidi. Al-masjidi ini man'ut, sedangkan an-nabawi ini na'atunnya. Bingung tidak Ibu? Aslinya an-nabiyyu karena ditambahkan ya unisbah jadi an-nabawi. Ini na'at man'ut. Sedangkan selanjutnya ada lagi nabawi. Ini hadithan nabawiyan, an tadhkura hadithan nabawiyan. Ayumkinuka an tadhkura hadithan nabawiyan. Hadithan di sini sebagai maf'ulun bihi, makanya mansub dan dia mudzakkar nakirah. Nabawiyan di sini sebagai apanya, Nabawiyan sebagai apa, Ibu? Kedudukannya? Sebagai na'at. Sebagai na'atun, makanya mengikuti persis. Mengikuti persis seperti hadithan, dia mudzakkar, nakirah, mansub. Hadithan nabawiyan. Begitu Ibu-ibu ya? Yahwi fi'lan mabaniyan. Fi'lan mabaniyan ini na'at man'ut. Baik. Bingung tidak Ibu-ibu dengan ya unisbah? Ini sudah tidak ada lagi. Oh, masih ada, Om. Masih ada. Masih ketemu nggak Ibu-ibu? Masih ada lagi? Satu lagi. Ketemu Ibu-ibu? Bakhoriyun ya Ustaz. Bukhariyun. Bukhariyun ya. Bakhorohun. Al-Bukhariyu, ya-nya ini adalah ya unisbah Ibu-ibu. Al-Bukhariyu, ya-nya adalah ya unisbah. Ini penisbatan kepada daerah Al-Bukhara. Al-Bukhara. Daerah di Khurasan. Daerah Khurasan. Jadi Al-Bukhara. Ini Al-Bukhariyu ini penisbatan ke daerah tersebut. Jadi dan ini sebagai sifat dari, kan sebenarnya nama lengkapnya itu kan namanya itu aslinya kan Muhammad. Al-Bukhari ini penisbatannya. Begitu Ibu ya. Muhammad Al-Bukhari. Baik. Bingung tidak Ibu? Ada pertanyaan Ibu tentang nisbah? Ya unisbah? Hal min soal? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Halo, ada orang?
Ustaz. Sudah paham semuanya Ibu-ibu ya, insya Allah. Jadi tidak ada kendala di sini. Ayo. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada kendala lagi, berarti sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kemarin ukhoru, kemarin sudah kita bahas belum Ibu? Di halaman 37, Afan. Belum. Belum, Om ya? Masya Allah. Ada yang baru mengumpulkan PR, Om? Ya masalah, Om. Barakallahu fiik. Ukhoru, kalau sebelumnya, di semester sebelumnya, kita sempat mengenal bentuk mu'anats dari akhor. Akhor, apa makna akhor? Yang lain. Yang lain. Yang lain, betul sekali. Akhor makna bima'na yang lain. Bentuk mu'anasnya apa Ibu-ibu? Ukhor. Akhor itu jamaknya ukhro. Masih ingat Ibu-ibu? Ukhro. Semoga masih ingat. Kalau lupa kita ingat lagi. Jadi akhor itu untuk mudzakkar. Sedangkan untuk mu'anas ukhro. Nah, di sini kita dikenalkan bentuk jamak dari ukhro. Kalau akhor mudah jamaknya akhoruna kan gitu. Akhorun, akhoruna. Kalau ukhro jamaknya apa Ibu? Bisa sih sebenarnya kalau dibentuk jamak yang simpel, misalkan jamak muannats salim jadi ukhroyat. Tapi ada bentuk jamak taksirnya. Jamak taksirnya apa? Ini. Ukhoru. Ini yang di latihan 15 ini. Ukhoru itu merupakan bentuk jamak dari ukhro. Ukhor di sini ya. Ukhoru. Ukhoru bukan akhor. Kalau akhor tadi untuk mudzakkar, akhorun. Lalu akhoruna itu jamaknya dari akhor. Kalau muannats ukhro, jamak dari ukhro, ukhoru. Bisa juga kalau jamak muannats salim ukhroyat. Tapi kalau di sini maksudnya kita dikenalkan dengan bentuk jamak taksirnya yaitu ukhoru. Begitu ya? Sampai di sini bingung tidak Ibu-ibu? Jadi ukhoru ini jamak dari ukhro. Biasanya kan kata ini digunakan sebagai sifat juga. Dan yang lebih penting lagi di sini dua kata ini baik ukhro maupun jamaknya ukhoru ini sama-sama mamnu'un minas sorfi. Sama-sama mamnu'un minas sorfi. Begitu Ibu-ibu ya? Bingung tidak maksudnya? Mamnu'un minas sorfi berarti tidak boleh tanwin. Ukhro dan ukhoru. Nggak boleh ukhorun. Tidak boleh tanwin. Selain tidak boleh tanwin, juga tidak boleh kasroh. Begitu Ibu-ibu ya? Tidak boleh kasroh meskipun dalam keadaan jar. Kalau majrur jadinya bagaimana Tanda jarnya apa? Fathah. Fathatun. Kan ukhoru. Ukhoru. Kalau majrur tandanya fathatun niyabatan anil kasroh. Jadi fathah yang mewakili kasroh. Contoh di sini dalam ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Surat Al-Baqarah tentang puasa. Faman kana minkum maridan, dan barang siapa dari kalian sakit atau ala safarin
dalam keadaan bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhara. Maka hendaknya mengqadanya Hari lain. beberapa hari di hari yang lain. Nah, di sini kalau kita perhatikan min ayyamin ukhara. Min harfu jar ya. Ayyamin berarti majrur karena diawali huruf jar. Dan ayyamin di sini man'ud. Ukhar sebagai na'atun. Na'atun di sini harusnya mengikuti man'udnya. Harusnya mengikuti ayyamin, harusnya majrur. Iya atau iya? Ya. Ayyamin ini kan jamak. Ayyam jamak dari yaum. Iya atau iya? Ayyam itu jamak dari yaum, bukan ayam yang kukuruyuk itu ya. Ayyam di sini jamak dari yaum. Berarti na'tunnya juga harus bentuknya jamak. Makanya di sana pakai ukharu. Bukan harus sih sebenarnya. Di sini memang pilihannya Allah memilih kata ini pakai ukharu. Kalau misalkan pakai jamak pakai mufrad muannas juga bisa saja sebenarnya. Nah, tapi di sini pakai jamak ukhara. Di sini tadi ayyamin itu majrur. Harusnya ukhor itu berarti juga majrur juga. Karena sebagai na'atun itu mengikuti. Ya atau iya? Iya. Majrur, berarti ukhor ini majrur. Lalu tanda jarnya apa ibu-ibu? Min. Apa? Kasro, tanda jarnya? Halo? Ha. Oh. Fathah. Fathah. Kenapa kok tanda jarnya fathah, bukan kasroh? Kan katanya Ada Mamnu minas sharaf. nominal syarat. sorot, jadi nggak boleh. Ya, biasa aja, Om. Jangan marah-marah. Kan katanya gitu. Ya, betul. Karena di sini mamnu' minas sharaf. Tidak boleh tanwin, selain tidak boleh tanwin, juga tidak boleh kasroh. Dalam keadaan jar, tanda jarnya menggunakan fathah sebagai pengganti dari atau yang mewakili kasroh. Jadi di sini min ayyamin ukhara, bukan min ayyamin ukharin, bukan, tidak boleh kasroh. Min ayyamin ukhara, dan harokatnya satu saja, tidak boleh tanwin. Mamnu' minas sharaf. Min ayyamin ukhara. Baik. Bingung tidak tentang kata ukhor di sini? Mungkin ada pertanyaan, Ustaz? Bukannya dulu kita belajar di semester 2 kalau tidak salah. Dulu kalau sifat atau gini, kalau ada jamak ghairu aqil, maka kita perlakukan persis seperti mufrad muannats. Baik itu dhamirnya, isyarahnya, khobarnya, na'atunnya, kita perlakukan persis seperti mufrad muannats. Betul seperti itu dulu kita pelajari, Om. Betul atau tidak? Ya. 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 Tapi di sini ayyam lalu pakai jamak muannats. Bagaimana, Om? Na'atunnya pakai jamak muannats. Bukan pakai mufrad muannats. Bagaimana kok bisa seperti itu, Ibu? Jadi sebenarnya kaidah yang kita pelajari dulu tentang misalnya jamak ghairu aqil itu kita perlakukan seperti mufrad muannats, itu adalah kaidah yang paling banyak diterapkan, paling umum diterapkan seperti itu. Makanya dikenalkan terlebih dahulu. Jadi kalau jamak ghairu aqil itu diperlakukan seperti mufrad muannats. Tapi apakah tidak boleh kita perlakukan seperti jamak muannats pada umumnya? Sebenarnya boleh saja. Seperti di sini min ayyamin ukhara, sifat na'atunnya berupa jamak muannats juga. Begitu Ibu-ibu. Bisa difahami maksud saya Ibu-ibu?
Halo? Termasuk juga misalkan jamak aqil, kembali kalau kita balik lagi. Jamak aqil kalau kita perlakukan seperti mufrad muannas apakah boleh? Kalau dulu itu kan jamak ghairu aqil kita perlakukan seperti mufrad muannas, itu yang mainstream yang paling banyak diterapkan. Kalau dibalik, kalau jamak aqil, jamak berakal, kita perlakukan seperti mufrad muannas, boleh atau tidak? Halo? Boleh. Enggak. Boleh. Boleh atau tidak? Ini ada Boleh. yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Kalau boleh gimana misalnya, Safira? Ini kan jamak muannas nih. Ini ukhoro. Ayam. Yaumun itu kan mudzakkar. Kita gunakan jamaknya jamak na'atunnya jamak muannas. Tapi dulu kan kita bilangnya dulu awalnya mufrad itu kan, mufrad muannas. Ini di sini jamak juga. Pertanyaan selanjutnya tadi, kalau misalnya jamak aqil bisa tidak kita perlakukan seperti mufrad muannas? Jawabannya sebenarnya bisa saja, boleh saja, tapi itu jarang sekali diterapkan. Misalnya buktinya apa kalau boleh? Di dalam ayat tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilka ar-rusulu, ar-rusul itu bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Jamak dari Jamak dari rasul. rasulun. Rusul itu jamak dari rasul. Jadi tilka rusul. Rasul itu berakal atau tidak? Berakal. Berakal. Jadi kalau bilang rasul nggak berakal, kualat. Pasti semua rasul itu berakal. Tapi di sana ism isyarahnya pakai tilka. Iya atau iya? Di ayat itu pakai tilka. Iya. Tilka rusul. Jadi sebenarnya bisa saja seperti itu, kita terapkan seperti itu, tapi itu jarang sekali praktek seperti itu. Jarang. Nggak lazim praktek seperti itu. Yang lazim ya, yang mainstream, yang umum diterapkan ya, kalau jamak aqil menggunakan, kita perlakukan seperti jamak pada umumnya. Jamak ya jamak kan gitu ya. Kalau ghairu aqil, jamak ghairu aqil pada umumnya diperlakukan seperti mufrad muannas. Tapi kalau misalkan diperlakukan seperti jamak muannas, ini tadi seperti di sini min ayyamin ukhar, apakah boleh? Oh boleh. Tapi jarang penerapan seperti ini. Termasuk kalau misalkan tadi jamak aqil diperlakukan seperti mufrad muannas dibalik berarti. Itu juga boleh tapi jarang diterapkan. Begitu Ibu-ibu ya. Bingung tidak maksud saya ini? Ini pembahasannya jadi kemana-mana. Bingung tidak maksud saya tadi Ibu-ibu? Ukhor di sini saja. Ini ukhor di sini. Yang penting ukhor ini jamak dari ukhro Ibu-ibu ya. Dan ini tidak boleh tanwin. Ini mamnu' minas shorof, berarti tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Begitu Ibu-ibu ya. Ada yang bingung masih tentang ukhor? Halo? Ada orang Ibu-ibu? Halo? Iya. Halo. Bingung tidak tentang ukhor? Ada pertanyaan tentang ukhor? Ukhor tadi jamak ukhro dan dia mamnu' minas shorof. Begitu saja. Sampai di situ ada pertanyaan? Hawin soal? Kamu nanya Ustaz. Bagaimana?
Allahumma sayyiban nafi'an. Di sini hujan Ibu. Baik. Tidak ada pertanyaan? Baik. Ini nggak enaknya kalau online tuh gini. Semuanya diem gitu. Jadi kayak ngomong sendiri. Baik. Kan nggak tahu kita ada orang apa enggak gitu. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan at-tamrin as-sadis. Di sana di bagian 16 kita dikenalkan dengan fi'alun yang mungkin jarang kita temui. Di sini fi'alun yang terdiri dari 6 huruf. Istata'a yastati'u. Itu istata'a itu fi'lun madhinya, terdiri dari 6 huruf. Hamzah, sin, ta, qa, ya, ain. Berarti termasuk fi'lun sudasi, terdiri dari 6 huruf. Fi'lun mudhari'nya yastati'u. Ma ma'ana istata'a yastati'u? Bisa. Sanggup. Saya mampu. Bagaimana? Mampu atau bisa. Baik, mampu atau bisa. Ahsantunna. Baik. Tapi di sini sepertinya kita hanya akan membahas fi'lun mudhari'nya saja. Istata'a yastati'u. Yastati'u. Jadi yastati'u ini kalau jadi tasrif bisa ditasrif seperti tasrif pada umumnya. Jadi makanya tasrif itu tidak akan bisa terlepas kita dari tasrif. Dan kalau kita sudah bisa satu tasrif itu insya Allah yang lain itu bisa mengikuti dengan penyesuaian. Coba ini Om, coba ibu-ibu saya ingin tahu, ini coba dibuka mikrofonnya dan saya ingin kalau saya sebutkan dhamirnya, ibu-ibu menyebutkan fi'lunnya. Misalkan kalau huwa yastati'u, huwa yastati'u, kalau huma Yastati'an. Dihuma. Yastati'ani, kalau hum Yastati'una. yastati'una. Jayyid. Kalau hiya Tastati'u. tastati'u. Kalau huma Tastati'ani. tastati'ani. Hunna Yastati'u. yastati'na. Anta Tastati'u. tastati'u. Antuma Tastati'u. tastati'ani. Antum Tastati'una. tastati'una. Anti Tastati'ina. tastati'ina. Antuma Tastati'ani. jayyid. Antunna Tati'ana. tastati'na. Ya-nya dihapus Om ya. Tastati'na langsung seperti itu. Tastati'na. Kalau ana Astati'u. astati'u. Nahnu Nastati'u. astati'u. Jayyid. Jadi seperti itu, tasrifnya persis seperti fi'lun pada umumnya. Perubahannya tidak banyak kan Om ya. Tinggal menyesuaikan. Ya tukeran tempat. Afan ini ribut-ribut. Ini disuruh murajaah kalau bareng-bareng jadi ribut gitu. Taib. Taib. Jadi yastati'u itu tadi insya Allah tasrifnya tidak bingung ibu-ibu ya. Halo? Iya, Ustaz. Taib. Kita coba di sana baca beberapa contoh dari fi'lun tersebut. Ar-raqam al-awwal. Karrirna ba'di. Man yastati'u an yaktuba ad-darsa 'ala as-sabburati bi khattin wadihin. Man yastati'u an yaktuba ad-darsa 'ala as-sabburati bi khattin wadihin. Ba'da afan
sekali lagi, coba sekali lagi. Man yastati'u an yaktuba ad-darsa 'ala as-saburati bi khatin wadihin. يستطيع أن يكتب الدرس على Darsa ala asaburati bizawitin wal kabiun. Baik. Ma ma'ana hadhil jumlah? Ada yang bisa menerjemahkan? Coba dari Bu Elvi. Bu Elvi paling pertama ini. Bu Elvi. Ma ma'ana hadhil jumlah? Man yastati'u an yaktuba ad-darsa 'ala as-saburati bi khatin wadihin. Siapa yang mampu untuk menuliskan pelajaran di surat apa nih? Tulisan yang jelas. 'Ala as-saburah. Ma ma'ana as-saburah? Papan tulis. Papan tulis. Di papan tulis. Lihatin dengan jelas. Khat itu apa, Om? Ma ma'ana al-khat? Tulisan. Tulisan. Jelas. Dengan tulisannya. Siapa yang bisa menuliskan pelajaran ini di atas papan tulis dengan tulisan yang jelas, begitu ya, Ibu ya? Baik. Jayid, ahsan Ibu Alfi. Ba'dah naqra ar-raqam athani atastati'u an tasuqa syakhinatan ya Zubairu. Atastati'u an تسوق شاحنة يا زبير Syakhinatan ya Zaibah. مرة أخرى أتستطيع أن تسوق شاحنة يا زبير؟ Tastati'u an tasuqa. Baik. Ma ma'ana hadhil jumlah? Bu Emilda, dicoba, silakan. Atastati'u an tasuqa syahinatan ya Zubairu? Apakah kamu mampu Apakah kamu mampu mengendarai truk, wahai Jubair? Oh, Masya Allah. Apakah kamu bisa mengendarai, nyupir truk, Nyupir truk. mengendarai truk wahai Zubair, gitu Om ya? Bisa tidak Om? Nggak bisa, Ustaz. Ya, Allah like. Tapi di sini insya Allah nggak ada kendala Om ya. Ibu-ibu Masya Allah. Nastamir, ar-raqam ats-tsalits. Hadhihi ar-risalatu bi khatin radi'in. Hazihi risalatu bi khatin rozi'in. radi'in. La astati'u an aqra'aha. La Astati'u an aqra'aha. Atastati'u an taqra'aha anta ya Barra'u? Atastati'u an taqra'aha anta ya Barra'u. Coba di sini Bu Juanita. Terjemi hadhil jumlah. Bu Juanita. هذه الرسالة بخط رديء لا أستطيع أن أقرأها أتستطيع أن تقرأها أنت يا براء؟ Cerita ya Ustaz, risalah ya. Risalah itu bermakna surat. Surat Om ya. Surat kalau dulu mungkin surat yang ditulis di kertas, kalau sekarang kan udah risalah elektronik, udah berupa WhatsApp, email kan gitu. Kalau dulu risalah ditulis tangan, makanya di sini bi khatin radiin. Tulisan ini ditulis Surat ini. Surat ini ditulis dengan tulisan yang jelek. Saya tidak menulisnya. Saya tidak Menulisnya. Saya tidak Saya tidak Saya tidak mampu membacanya. Saya tidak bisa membacanya. Atas tapi yang anta qara'aha anta ya Barro. Apakah kamu mampu untuk membaca surat ini? Apakah ya, kamu mampu? Apakah kamu bisa? Apakah kamu bisa membacanya? Wahai Barro. Begitu Om ya? Ahsan. Enggak bingung kan Om ya? طيب بعد المثال الرابع
Atastati'ina an taghsili hadhihi al-malabis al-yawma ya Laila? Atastati'ina an taghsili hadhihi Marratan ukhra. Atastati'ina an taghsili hadhihi al-malabis al-yawma ya Laila? Iya, ahsantunna. Coba Nadia, terjemi ila lughatil Indonesia. Apakah kamu bisa mencuci pakaian ini hari ini ya wahai Laila? Santi, Allahu alaik, Masya Allah. Baik, di sini ada kendala Ibu, ada yang masih bingung tentang fi'lun yastati'u. Ini fi'lun ini terdiri dari 6 huruf ya. Kalau yang lain, kata yang lain yang mirip dengan ini kira-kira tahu nggak Ibu-ibu apa? Yang terdiri dari 6 huruf. Kata kerja yang terdiri dari 6 huruf. Yang diawali hamzah, alif, afan. Hamzah, sin dan ta. Hamzah, sin dan ta. Apa? Ibu kira-kira? Istaghfara yastaghfiru. Ya kan Ibu ya? Istaghfara yastaghfiru. Itu terdiri dari 6 huruf. Istaghfara 6 huruf. Yastaghfiru. Ini wazannya sama. Istaf'ala yastaf'ilu. Baik. Tidak ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal, ada pertanyaan? Halo? Tidak Ibu-ibu ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke bagian ke-17. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang di bawah berikut ini. Di sini kita dikenalkan dengan jenis fiil yang lain lagi. Kalau tadi kita dikenalkan dengan bentuk fiil yang terdiri dari 6 huruf, sekarang kita dikenalkan dengan fi'lun yang sebenarnya ini fi'lun mudha'af. Ada huruf yang double, tapi selain mudha'af, dia juga termasuk fi'lun mu'tal, yaitu fi'lun naqis yang diakhiri huruf illah. Yaitu fi'lun yusalli. Sebelumnya di semester lalu kita sudah berkenalan dengan fi'lun naqis dan kita hafal tasrifnya, ya kan Ibu-ibu ya? Contoh kemarin yang kita hafalkan tasrif fi'lun naqis yang diakhiri huruf ya itu apa Ibu? Masih ingat? Atau huruf alif lah. Huruf ya. Huruf terakhirnya huruf ya. Apa Ibu? Masa ya. Masya, ahsanti. Masya yamshi. Fi'il amrnya apa, Om? Apa? Imshi. Bagaimana? Jangan bisik-bisik, Om. Halo? Apa? Masyaya, masyau. Masih ingat Ibu ya? Masyata, masyayna, masyaita, masyaituma, masyaitum, masyaiti, masyaituma, masyaitunna, masyaitu, masyayna. Yamshi, yamshiyani, yamshuna. Tamshi, tamshiyani, yamshina. Tamshi, tamshiyani, tamshuna. Tamshina, tamshiyani, tamshina. Amshi, namshi. Lalu fi'il amrnya imshi, imshiya, imshu. Lalu apa lagi? Imsiyat. Anti, imshina. Bukan imshi, apa? Anti, imshi. Tetap imshi, ada ya. Imshi, imshiya, imshina. Baru antunna, imshina. Tayyib. Masih ingat Ibu ya?
Jadi ini kalau kita perhatikan, ini karena dia fi'lun mudha'af dan juga fi'lun naqis juga, maka secara perubahan itu mirip keduanya. Jadi bagian awalnya seperti fi'lun mudha'af, fi'lun yang ada huruf double-nya. Jadi seperti madda, maddu, yamuddu, yamuddani, yamudduna, lalu mudda kan gitu. Jadi kalau fi'lun amr dari fi'lun mudha'af itu kan tidak ada tambahan hamzah wasalnya biasanya. Seperti di sini. Shalli, seperti itu. Tapi karena ini fi'lun naqis diakhiri huruf illah, maka kalau berubah menjadi fi'lul amr, maka huruf illahnya dihapus. Begitu Ibu-ibu ya. Ini masih ingat kan Om ya, semester lalu? Insya Allah. Jadi ini kalau tasrifnya ya biasa seperti itu, seperti Masya Yamushi tadi, hanya saja disesuaikan dengan karena ini fi'lun mudha'af. Begitu ya Ibu-ibu ya. Baik. Di sana misalnya karirna ba'di asallaita adh-dhuhra ya Husainu. Asallaita adh-dhuhra ya Husainu. Sallaita itu fi'lun, ini domirnya apa aslinya? Domirnya kan domir muttasil. Kalau munfasilnya apa? Anta ya. Anta sallaita kan gitu. Marratan ukhra asallaita adh-dhuhra ya Husainu. Asallaita adh-dhuhra ya Husainu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah ya Safira? Apakah kamu sudah sholat zuhur, wahai Husain? Apakah kamu sudah sholat zuhur, wahai Husain? Ahsan. Allah alaik. Ba'da نقرأ صليت في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف. صليت في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف. طيب sampai di sini saja dulu. Coba صليت في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف. ما معنى هذه الجملة Bu Elfi? Bu Elfi. تفضل يا Bagaimana Bu Elvi, apakah bisa bersambung atau Anda gangguan? Tafadhali Om. Saya sholat di Masjidil Haram. Sedang sholat atau akan sholat? Sudah. Ini fi'lunnya mudhari atau amr? Shallaitu itu fi'lun mudhari atau fi'lun amr? Fi'il madhi. Saya tanya Bu Elvi loh. Ini sampai yang di Padang betul Bu Nur Hayati tadi. Sepakat. Ini kita bukan musyawarah. Baik. Berarti ini fi'lun apa Bu Elvi? Fi'lun? Sepertinya agak putus-putus ya. Ini fi'lun apa Ibu-ibu? Madhi. Fi'lun madhi. Shallaitu ini jenis fi'lun madhi. Coba Bu Elvi dilanjutkan tadi terjemahnya Om. Berarti kalau fi'lun madhi bagaimana? Saya sudah sholat ya. Saya telah sholat. Sudah sholat atau telah sholat? Saya sudah sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Baik. Saya sudah pernah sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Gitu ya. Ahsan. Nastamir.
Wa uhibbu an usalliya fil masjidil aqsa biidznillah. Wa uhibbu an usalliya fil masjidil aqsa biidznillahi. Jayyid. Marratan ukhra. Uhibbu an usalliya fil masjidil aqsa biidznillah. Wa uhibbu Uhibbu an usalliya fil masjidil aqsa biiznillah. Baik. Ma ma'na hadhihi al-jumlah Bu Juanita? Tafadhali. dan saya mencintai. suka sholat di Ini Masjidil mungkin lebih baik diterjemahkan saya ingin, mungkin seperti itu. dan saya ingin sholat di Masjidil Aqsa dengan izin Allah. Ahsanti, fatahu alaik. Dan saya ingin sholat di Masjidil Aqsa biidznillah dengan izin Allah. Ahsanti, fatahu alaik. Ba'da salli bina ya syaikhu. Salli bina ya Syekh. طيب ما معنى هذه الجملة Bu Awa Nadia, tafadhali Nadia. Tadi Bu Rashidah tadi sama Bu Nur Hayati nggak saya tanya. Terlewat. Nadia, tafadhali Nadia. Bina sholat bagi kami. Bagi kami. Sholat dengan kami. Oh, sholat dengan kami ya, Syekh. Mari sholat bersama dengan kami, wahai Syekh. Gitu ya. Mari sholat bersama kami, wahai Syekh. Gitu. Sholli bina. Bina itu harful jar. Jadi tidak selamanya bi itu bermakna dengan, bisa bermakna dengan, bisa bermakna di, bisa bermakna bersama. Baik, ahsantun. Ba'da raqam ar-rabi' la tusalli al-fara'id fil baiti. Marratan ukhra la tusalli al-fara'id fil baiti. Coba Bu Nur Hayati, ma ma'ana hadhihi al-jumlah la tusalli al-fara'id fil baiti? Tidak ada sholat fardu di rumah. Tidak ada. Jangan sholat fardu. Jangan sholat fardu di rumah. Jangan, yang di sini fi'lun mudhari istilahnya. Adalah an-nahiyah, untuk larangan. Jadi jangan sholat fardu di rumah. Tapi jangan berhenti di sini. Jangan sholat gitu. Jangan sholat fardu di rumah gitu. Tayyib, ahsanti. Fahwa alaik. Ba'da raqam al-khamis lamma usalli al-'asra. Marratan ukhra lamma usalli al-'asra. Ma ma'na hadhihi al-jumlah Bu Rashidah? Tafadhali. Sholat asar lama. Ma ma'na lamma? Belum sholat asar. Aku belum sholat asar. Aku. Ini orang Jakarta yang kalau bilang. Saya belum sholat asar. Saya. Enggak masalah. Fatahullah alaih. Jayyid. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang shalla yusalli. Ma ma'na shalla yusalli berarti? Sholat. Ini fi'lunnya ya. Shalla yusalli, sholli. Fi'lunnya. Kata kerjanya. Baik. Hal min soal. Insyaallah tidak ada kendala ibu ya. Baik. Selanjutnya di bagian ke-18 ini, at-tamrin at-thamin asyar 18. Di sini kita dikenalkan dengan asma usyuhur al-arabiyah. Nama-nama bulan Hijriyah. Kita lebih mengenalnya. Nama-nama bulan Hijriyah. Ini insya Allah ibu-ibu sudah hafal ibu-ibu ya? Sudah hafal atau sudah? Ustaz. Bagaimana? Sudah. Kalau belum hafal dihafalkan ibu-ibu ya. Kalau belum hafal dihafalkan. Masa kita nggak hafalkan itu? Jadi termasuk urutannya. Kalau di Yufid Kit itu kan biasanya pakai nada.
Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan Hijriyah. Itu kalau di Yufid Kit. Tapi ibu-ibu kalau bisa juga dihafal dan seperti urutannya seperti itu. Tapi insya Allah saya husnudon ibu-ibu sudah hafal. Dan di sini perlu diperhatikan mungkin Jumada al-ula, Jumada al-akhirah. Ini kita banyak salah kaprah ibu-ibu. Biasanya orang membacanya Jumadil awal. Jumadil akhir. Itu salah. Karena Jumada ini diakhiri oleh alif maksurah yang menunjukkan bahwasanya dia mu'annas. Jumada itu mu'annas. Makanya setelahnya itu al-ula. Al-ula ini al-adad at-tartibi lil mu'annas juga kan, mu'annas. Al-akhirah itu juga mu'annas juga sifatnya. Jumada al-ula, Jumada al-akhirah, bukan Jumadi. Jumadil nanti jadi salah jadinya. Sifat jadi Jumadil awal. Jadi Jumada al-awwal, Jumadal akhirah. Begitu ibu-ibu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ada lagi mungkin yang secara pengucapan berbeda. Rabiul awal, Rabiul akhir. Ini biasanya juga seperti itu ibu-ibu ya. Rabiul awal, Rabiul tsani. Biasanya ada yang bilang gitu. Rabiul awal, Rabiul tsani. Atau Rabiul awal, Rabiul akhir. Enggak masalah, pakai keduanya juga enggak masalah. Ar-Rabi', Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik, insyaallah enggak ada masalah yang lain. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang nama-nama bulan Hijriah? Jumada awal, Jumada ula, Jumadal ula, Jumadal akhirah. sama nih Jumadil awal, Jumadil akhir. Ya. Sekarang direvisi, direvisi. Sekarang udah tahu, perbaiki lagi. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Selanjutnya di bagian 19 at-tamrin at-tasi'a asyara, di sana kita dikenalkan dengan huruf imma, imma wa imma. Imma wa imma. Di sana ada beberapa contoh. Kita baca contohnya dulu baru kita bahas nanti. Karirna ba'di. Al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkar wa imma muannathun. Al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkar Imma mu'annas. Al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkar wa imma muannathun. Kalau diterjemahkan apa ibu? Safira, tadi gilirannya Safira kalau enggak salah. Halo? Safira? Di dalam Alismu. Nama dalam bahasa Arab. Imam. Suaranya Safira agak beda hari. Di sini isem di sini diterjemahkannya apa, Safira? Benda. Menambah. Kata benda. Isem, jenis kata isem, jenis kata isem. Kata isem dalam bahasa Arab. Ima artinya apa, Ustaz? bisa ya? Apa? Bisa, bukan lima artinya. Ada kalanya mudzakkar, ada kalanya muannats. Jadi isem di dalam bahasa Arab itu ada yang mudzakkar, ada juga yang muannats. Jadi tergantung konteksnya. Imma ini. Kita coba lanjut ke yang kedua, nanti kita bisa jadi berbeda lagi maknanya. Jarirna ba'di imma tazuruni wa imma azuruk. Marratan ukhra afan. Imma tazuruni wa imma azuruka.
Imma tazuruni wa azuruka. Marratan ukhra, imma tazuruni wa imma azuruka. imma tazuruni wa imma azuruka. Ya, kira-kira maknanya apa ini Bu Elvi? Zaro yazuru, ziarah, mengunjungi. Dan kamu mengunjungiku dan terkadang aku mengunjungi Sebenarnya di sini maknanya bukan seperti yang nomor 1 tadi. Ini mau pilih saya yang mengunjungi. Mau pilih kamu mengunjungiku, kamu yang datang ke tempatku, atau aku yang datang ke tempatmu, gitu ya? Mau pilih yang mana kan? Gitu. Maksudnya seperti itu di sini. Jadi maknanya berbeda. Imma yang di nomor 1 dan nomor 2 ini. Kita coba ke yang nomor 3, kita bandingkan lagi. Tayyib, kirirna ba'di. Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Ibrahimu musafirun. Tayyib. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Kira-kira apa Ibu maknanya ini? Ibu Amilda, kira-kira maknanya apa ini? Ibrahim bisa sakit, bisa juga musafir. Ibrahim bisa jadi dia sedang sakit, bisa jadi juga dia sedang safar kan gitu. Ya. Tayyib. Jadi secara makna ini bisa berbeda-beda imma itu. Kalau kita buka misalkan syarah di ini ibu-ibu sudah punya ya kitab syarahnya? Halaman 21. Ada waktu kemarin ada di share. Tayyib, saya share di awal. Tayyib. Imma itu secara makna itu mempunyai 5 makna. Imma harfun yufidu iddata umur. Imma itu huruf yang mempunyai beberapa makna. Di antaranya yang pertama adalah at-tafsil. Apa makna tafsil? Tafsil maknanya perincian. Jadi imma itu bisa maknanya untuk merinci. Alismu imma mudzakarun wa imma muannasun. Ism di dalam bahasa Arab itu ada yang mudzakar, ada juga yang muannas. Begitu Ibu-ibu ya. Makna yang pertama apa Ibu-ibu? Rian. Perincian. At-tafsil atau merinci, at-tafsil. Makna yang kedua asyakku. Asyakku, apa makna syak? Apa makna syak? Bandingan ya. Syak itu keraguan. Syak itu keraguan. Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim bisa jadi dia sedang sakit, bisa jadi juga dia sedang safar. Ini ragu nih namanya. Ragu. Berarti makna yang kedua apa Ibu-ibu? Asyakku atau keraguan. Asyakku atau keraguan. Ragu. Ini apakah Ibrahim ini sedang sakit atau apakah dia sedang safar? Ini ragu ini. Baik. Makna yang pertama tadi at-tafsil untuk merinci, makna yang kedua asyak untuk menunjukkan keraguan, makna yang ketiga at-takhyir. Makna at-takhyir? Pilihan. Takhyir itu pilihan, ikhtaru, menunjuk, memilih. Takhyir itu pilihan. Imma an tazurani wa imma an azuraka. Mau pilih yang mana? Kamu boleh boleh milih kamu yang datang ke tempatku atau aku yang datang ke tempatmu. Gitu, Om ya. Itu untuk pilihan. Berarti makna yang ketiga apa, Om? At-takhyiru. Makna yang pertama tadi at-tafsil, rinci. Makna yang kedua asyak untuk keraguan. Makna yang ketiga at-takhyir untuk pilihan. Makna yang keempat apa Ibu-ibu? Al-ibahatu. Ma makna al-ibahah? Kalau dalam hukum fikih biasanya disebutnya mubah. Mubah itu sama kayak
boleh. Boleh. Jadi ibaha itu menunjukkan kebolehan. Boleh. Bukan menunjukkan kebolehan. Bukan unjuk kebolehan, tapi menunjukkan bahwasanya ini boleh gitu ya. Baik. Ta'allam imma fiqhan wa imma nahwan. Belajarlah. Kamu boleh belajar fikih, boleh juga belajar nahwu, gitu ya. Jadi boleh memilih di sini, boleh kedua-duanya. Begitu Ibu ya. Baik. Berarti makna yang keempat apa Ibu? Al-ibahatu, untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu itu boleh. Makna yang kelima, yang terakhir di sini al-ibham. Al-ibham. Apa makna al-ibham? Bukan jempol, ya. Ibham itu kan juga bisa bermakna jempol, dari jempol. Tapi di sini ibham dari abahama yubhimu, mubham, ibham. Apa makna ibham di sini? Makna ibham? Ibham di sini maksudnya adalah sesuatu yang tidak jelas. Jadi menunjukkan ketidakjelasan. Contohnya di sana, al-usatu imma yu'adzibuhumullahu wa imma yatubu alaihim. Orang-orang yang bermaksiat bisa jadi diazab oleh Allah, bisa jadi juga diampuni oleh Allah. Jadi menunjukkan sesuatu yang tidak pasti, itu ibham maksudnya. Menunjukkan sesuatu yang tidak pasti, bisa jadi demikian, bisa jadi juga demikian. Begitu Ibu ya. Jadi imma itu bisa mengandung kemungkinan 5 makna ini. Bisa at-takhir, at-tafsil, pertama at-tafsil, asyak, at-takhir, al-ibaha dan al-ibham. Begitu Ibu ya. Tergantung nanti konteksnya seperti apa. At-tafsil, kalau untuk perincian berarti imma ini untuk litafsil. Kalau menunjukkan keraguan berarti lisyak. Kalau menunjukkan pilihan berarti litahkir. Kalau menunjukkan bahwasanya ini boleh memilih, boleh dua-duanya sama saja, yaitu ibahah. Boleh dua-duanya. Atau kalau misalkan menunjukkan sesuatu yang tidak pasti, itu tidak jelas, berarti lil ibham. Tergantung konteksnya. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksudnya di sini? Hal min soal? Enggak bingung ya insyaallah. Kalau secara i'rab bagaimana di sini? Ini sebenarnya kita i'rab itu, pelajaran i'rab itu ada di bab 1. Tapi karena kita lewati bab 1, jadi kita belum mempelajari secara detail bagaimana meng-i'rab. Tapi di sini kita baca saja i'rabnya. Secara meng-i'rab misalkan di sini al-ismu imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Ism itu ada yang mudzakkar, ada juga yang muannas. Al-ismu di sini i'rabnya sebagai mubtada. Mubtadaun, keadaannya marfu'un. Tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul dhahiratu. Harus disebutkan ad-dhammah adz-dhahirah. Karena bisa jadi muqaddarah kan ya, muqaddarah berarti kan tidak nampak. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Kalau imma apa? Harfu tafsilin. Di sini harfu tafsil. Jadi sesuai dengan maknanya kalau kita meng-i'rab, imma itu bisa harfu tafsil, bisa harfu syak, bisa harfu takhir, bisa harful ibahah, bisa juga harful ibham. Kalau di sini karena ini maknanya litafsil, maka ini kita i'rab sebagai harfu tafsilin. Semua huruf itu pasti mabniun. Mabni, pasti mabni. Semua huruf seperti itu. Mabni, tidak ada huruf yang mu'rab. Mabni semuanya, tidak bisa berubah bentuknya, harokatnya. Harfu tafsilin mabniun ala sukuni, mabniun ala sukun. Huruf terakhirnya sukun ya. Alifnya tanpa
tanpa harokat. Ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Jadi biasanya kalau huruf itu biasanya i'rabnya pasti seperti ini. Disebutkan jenis hurufnya dulu, baru setelahnya mabniyun ala madza? Mabniyun ala madza? Misalkan apa? Sebutkan huruf yang lain. Misalkan li, misalkan seperti itu. Li itu jenis huruf apa, Om? Harfu jarrin, itu kita sebutkan jenis hurufnya dulu. Harfu jarrin. Setiap huruf pasti mabniyun. Tapi mabniyun ala madza? Li itu mabni ala madza? Kalau mabniyun ala kasri. Mabniyun ala kasri. Jadi harfu jarrin mabniyun ala kasri. Dilanjutkan la mahalla lahu minal i'rab. Jadi pasti seperti ini, i'rabnya huruf itu pasti seperti itu. Disebutkan jenis hurufnya dulu, baru dikatakan mabniyun, tapi mabniyun ala madza, baru diteruskan la mahalla lahu minal i'rab. Pasti huruf seperti itu. Lalu di sini alismu imma mudzakkarun. Mudzakkarun di sini adalah khabar dari mubtada yang awal tadi. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Khabar marfu' karena tadi mubtada'nya marfu', khabarnya marfu' juga. Khabarun marfu'un, tanda rafa'nya, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Dhammah yang nampak. Gitu ya. Lalu waw di sini, wa imma, wawnya. Al-waw harfu atfin, huruf ataf, huruf sambung, kata sambung. Mabniyun 'ala al-fathi, mabniyun 'ala al-fathi. Waw itu wa-nya harokatnya fathah kan Ibu ya? Harfu atfin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Selalu huruf seperti itu. I'rab. Imma, kembali lagi ke imma, harfu tafsilin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Lalu wa imma muannatsun, ini ma'tuf. Ma'tuf itu kata yang disambung, ma'tufun. Ma'tuf itu selalu mengikuti yang sebelum wawul ataf. Jadi kalau misalkan sebelum wawul ataf ini mudzakkar, ini marfu', maka muannas juga ikut marfu' di sini. Alismu imma mudzakkarun wa imma muannasun. Berarti muannas itu juga marfu'. Ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Itu gambaran i'rab. Nah, kalau misalkan masih bingung, enggak masalah. Nanti akan kita pelajari di bab 1 insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu tentang imma. Imma bukan imah. Imma. Mama ana imma berarti bisa bermakna perincian. Ada yang demikian dan ada juga yang demikian. Bisa juga bermakna keraguan, yaitu bisa jadi demikian, bisa jadi juga demikian. Bisa juga bermakna pilihan, boleh demikian dan juga boleh demikian. Bisa jadi juga untuk ibahah, dan terakhir untuk ibham itu menunjukkan suatu yang tidak pasti atau tidak jelas. Bisa jadi dan bisa jadi. Begitu, bisa jadi ya, HP. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan Ibu-ibu ya, insya Allah ya. Imma, mudah imma. Berarti, ya Ibu-ibu ya. Insya Allah. Baik. Kita lanjutkan ke bagian 20. Ini kita usahakan sampai 20. Baik. Al-harbu. Kita dikenalkan dengan kata baru yaitu al-harbu. Ma ma'na al-harbu? Ma ma'na al-harbu? Lubang bukan? Apa? Itu jihad. Ma ma'na al-harbu? Perang.
Perang, Ibu ya. Bukan prank, tapi perang. Perang. Al-harbu, jadi kalau kita perhatikan kata ini, ada tak marbutohnya tidak, Ibu? Enggak ada. Tidak ada tak marbutohnya. Diakhiri alif atau tidak? Tidak. Tidak juga. Tapi, Bang, bagaimana? ada alif lam al-harf. Kalau al ini bisa dihilangkan, bisa harbun al-harbu. Tapi intinya di sini orang Arab memperlakukan kata harbun atau al-harbu itu sebagai mu'annats. Seperti kata syamsun, bi'run, itu mu'annats kan, meskipun tidak diakhiri tak marbuthah atau alif. Kata al-harbu ini juga merupakan jenis kata mu'annats. Begitu Ibu-ibu ya? Jelas Ibu-ibu? Ya. Al-harbu itu mu'annas. Al-harbu mu'annasun. Makanya kalau kita susun dalam susunan kalimat, misalnya dengan tambahan na'tun atau khobar, na'tun dan khobar itu harus berupa mu'annas juga. Misalkan di sini kalau na'tun, al-harbu al-alamiyatu al-ula atau al-thaniyatu. Ma ma'ana al-harbu al-alamiyah? Perang Al-alam, ma ma'ana al-alam? Perang dunia pertama. Perang dunia. Al-alam itu dunia. Kalau al-alamiyatu itu ya-nya adalah ya unisbah, sedangkan ta itu adalah tanda muannas. Kenapa kok ini muannas, al-alamiyatu muannas? Kenapa Ibu-ibu? Karena dia na'at dari al-harb. Karena na'atun dari al-harbu, sedangkan al-harbu adalah ism muannas. Begitu Ibu-ibu ya. Dan juga al-adad at-tartibinya yang sebagai sifat juga menggunakan adad muannas, al-ula as-saniyatu. Gitu kan ya? Al-harbul alamiyatul ula berarti apa makna? Perang Dunia pertama. Kalau al-harbul alamiyatus saniyatu, perang dunia kedua. perang dunia kedua. Kalau al-harbul ahliyatu, Perang dunia mau. perang ahlun. Apa makna ahlun? Ahli. keluarga. Perang Keluarga. Maksudnya saudara. kalau al-harbul ahliyah berarti apa? Perang saudara. Perang saudara. Al-harbul ahliyah itu perang saudara. Di sana juga ada tak marbutohnya, ya. Tak marbutoh yang menunjukkan mu'annas. Karena sebagai na'atun dari al-harbu yang merupakan ism mu'annas. Ya-nya juga ya unisbah ini, al-ahliyah. Ya-nya juga ya unisbah. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Tentang al-harbu? Mudah ya, insya Allah al-harbu yang penting al-harbu mu'annas gitu. Nanti kita perlakukan persis seperti mu'annas. Ism isyarahnya, dhamirnya, sifatnya, khobarnya, semuanya seperti mu'annas. Gitu Ibu-ibu ya? Ada pertanyaan? Tidak ada Ibu-ibu insya Allah? Kalau tidak ada, Raqam al-hadi wal-ashrun. Nomor 21. Ini at-tamrin sebenarnya. At-tamrin al-hadi wal-ashrun. Latihan 21. Hati mudhari' al-af'alil atiyati. Sebutkan bentuk mudhari' dari fiil berikut. Ini dijadikan PR ya Ibu ya. Bagaimana Ibu? Dijadikan PR ya? ya Ustaz. Ini bisa dicari kalau misalkan Ibu-ibu bingung, nyarinya di mana? Bisa dicari di kamus. Gitu Ibu-ibu ya? Ya Ustaz. Ini mufradnya ya Ustaz. Apa Itu mufradnya ya. Enggak, ini kan fi'lun kata kerja. Kata kerja. Kata kerja ini semuanya fi'lun madhi. Ini yang 21 ya. Ini semuanya fi'lun madhi. Silahkan disebutkan fi'lun mudhari'nya. Misalkan hawa. Hawa saya contohkan misalkan hawa fi'lun mudhari'nya yahwi. Misalkan seperti itu. Hawa yahwi kan gitu ya. Demikian juga dengan latihan setelahnya di sini. Kalau latihan setelahnya di sini perintahnya apa Hati jam'al asma'il atiyah. Sebutkan bentuk jamak dari beberapa ism berikut. Gitu ya. Harbun, juharun, qa'idatun, wathanun, danbun, jasusun, hidaun. Itu silahkan disebutkan
bentuk jamaknya. Misalkan harbun jadi hurubun gitu ya. Haditsun ahaditsu. Gitu Ibu-ibu ya? PR juga. Ini PR juga. Bagaimana? Ya. Kalau saya paksakan jawab sekarang nanti ibu-ibu bingung. Mending jadikan PR, ibu-ibu bisa mencari di kamus. Kan gitu. Yes. Ya. Iya, Ustaz. Baik. Ini dua latihan ini, 21 dan 22, dijadikan PR. Silahkan buka kamus, tidak masalah. Ya. Baik. Kamus Al-Ma'ani, kalau Al-Ma'ani itu biasanya langsung menyebutkan jamaknya biasanya. Termasuk juga kalau misalkan kita ketik fi'lun madhi, biasanya disebutkan juga fi'lun mudhari'. Mudah insyaallah. Al-Insan kok disebut surat Ad-Dahab? Tulisan surat itu. Iya, itu nama lainnya. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu? Hal min soal? Kalau tidak ada, mungkin sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini sepertinya sebentar lagi azan. Di sini berarti kita sampai di latihan 22, Om ya? Ya. Latihan 23 di sana menyusun kalimat, sedangkan latihan 24 itu poin pembahasan baru tentang Salatsumi'ah dan kawan-kawannya sampai Tis'umi'ah. Nanti insya Allah kita bahas kaidahnya. Dan juga masih ada satu pembahasan lagi selain Salatsumi'ah tentang ismul jinsil jam'i. Ismul jinsil jam'i. Berarti pekan depan insya Allah kita akan membahas 2 poin pembahasan. Yaitu tentang Salatsumi'ah, kaidahnya, dan juga ismul jinsil jam'i. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu? Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ada ibu-ibu ya? Jadi tadi tugas tulisnya latihan 21 dan 22. Dan kalau misalnya ibu-ibu mau sekalian mencicil kosakata bab 14, tidak masalah. Kali Ustaz. Kok bab 14? Bab 4 maksud saya. Bab 4. Bab 4. Kalau misalkan sekalian mau dicicil, karena bab 4 ini agak lumayan. Jadi kalau misalkan dicicil sekalian dari sekarang itu mungkin lebih bagus. Misalkan 2 lembar dulu atau bagaimana gitu ya. Nanti sisanya setelahnya lagi itu nggak masalah. Begitu Om ya? Bagaimana Om? Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada Ustaz. Iya. Tidak ada Ustaz. Nah, jadi itu sekalian nanti kalau misalkan kosakata bab 4 itu dicicil itu lebih bagus. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqamahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Kemudian semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mudah menerapkan apa yang kita pelajari. Ini semester 6 itu materi-materinya ini sudah bukan materi tingkat dasar lagi, Om. Jadi semakin lama ini nanti akan kita pelajari misalkan i'rab, terus nanti akan ada wazan beberapa wazan yang akan kita pelajari di semester ini. Dengan itu berarti mungkin sudah waktunya juga ibu-ibu misalkan latihan membaca kitab, misalkan coba belajar memahami apa yang ada di kitab, atau misalkan ketika membaca Al-Quran kita coba sedikit demi sedikit berusaha memahami. Kalau nggak paham mungkin bisa buka kamus atau buka terjemahan, tidak masalah, itu untuk membantu. Tapi coba diasah, dilatih, misalkan ketika kita membaca kitab-kitab yang mudah, misalkan Kutaib yang tipis-tipis itu biasanya harokatnya lengkap. Kita coba ini kedudukannya sebagai apa, kira-kira artinya apa, kalau diterjemahkan secara lengkap apa gitu. Itu mungkin sudah waktunya ibu-ibu untuk sering latihan seperti itu.
Semoga Allah berikan kemudahan. Begitu Ibu ya. Ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.